Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok bukan melarang masyarakat untuk merokok, tetapi tidak bisa merokok di tempat-tempat publik. Bahkan Pramono menyampaikan perda tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan besaran sanksi yang akan diberikan. Urusan rokok, karena ini perda basi dalam pembahasan, angkanya belum tahu berapa yang akan dikenakan. Tetapi secara prinsip teman-teman pada waktu itu juga melihat bahwa saya sudah memberikan tanggapan terhadap usulan perda rokok tersebut. Perda rokok itu bukan berarti nggak boleh merokok, bukan. Orang tapi tidak bisa merokok di tempat-tempat publik yang banyak orang. Akan disediakan fasilitas orang untuk merokok. Di negara-negara maju pun sekarang semuanya sudah mengatur seperti itu. Bahkan di negara maju yang udara terbuka begini ada tempat-tempat yang tidak boleh orang merokok. Di kita kan nggak ada larangan di tempat terbuka orang tidak merokok, itu satu. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali dan berikut daftarnya. Pertama adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada tempat proses belajar mengajar seperti sekolah dan tempat les anak. Tempat bermain anak dan tempat ibadah juga dilarang merokok. Kemudian saat menggunakan angkutan umum dilarang untuk merokok. Demikian juga dengan lokasi olahraga seperti stadion. Sementara ada 4 kawasan yang diperbolehkan untuk merokok, tapi harus di ruangan khusus. Kawasan ini adalah tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu, hingga tempat dengan izin keramaian. Merokok sembarangan di Jakarta akan dikenakan denda hingga ratusan ribu rupiah. Dan berikut tanggapan warga terkait dengan aturan baru tersebut. Oke, Kak, saya sangat setuju untuk peraturan KTL kawasan tanpa merokok ditetapkan di Jakarta dan dikenakan denda itu. Karena apa? Karena bagi mereka yang tidak merokok itu sangat terganggu dengan polusi perokok itu sendiri. Kita tahu semua bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk kanker dan penyakit lainnya. Ya, bagus lah untuk buat anak-anak, buat yang orang ibu hamil apa ini dewasa semua. Kayak di Singapura, rokok tidak bisa sembarangan. Itu sangat bagus sekali karena merokok itu kalau yang tidak merokok kena paparan daripada ngerokok itu sendiri. Kalau menurut saya sih saya setuju sekali ya, dan saya pun juga tidak merokok selama ini gitu. Karena menurut pengalaman saya ya, saya kan biasa naik motor ke sini. Kadang orang naik motor itu sambil merokok juga kayak gitu loh, dan buang sembarangan. Kadang belum buang pun dia kena abu yang percikan apinya itu loh Kak, itu sangat mengganggu kita gitu, kadang kena mata kayak gitu.
Pemirsa, pemerintah mengubah Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia segera terbitkan izin tambang untuk UMKM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah terlibat aktif dalam pengelolaan sektor pertambangan. Bahlil menjelaskan pengelolaan tambang cenderung dimonopoli segelintir elit. Namun atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengubah Undang-Undang Minerba untuk membuka akses yang lebih luas kepada UMKM dan koperasi. Kami rubah atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Ya, PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri SDM itu ngomong konsep iya tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omong-omong gak ada eksekusi, berat nanti. Nah, silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah. Sementara Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan peluang ini ditunjukkan bagi pelaku UMKM yang sudah profesional. Badan usaha kecil dan menengah tersebut harus berada di tempat pengajuan tambang. Kebijakan ini mencerminkan keberpihakan pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Saya pikir saya harus bilang bahwa ini lagi dalam proses pembahasan. Tentunya kami nanti tunggu saja setelah rampung pembahasan PP-nya. Kalau saya sampaikan sekarang nanti malah menimbulkan tafsir yang macam-macam. Jadi insya Allah kata kuncinya adalah keberpihakan seluas-luasnya serta membuka ruang kesempatan sebesar-besarnya partisipasi dari pengusaha-pengusaha di daerah. Itu semangatnya. Jadi spirit dan semangat dari memberikan prioritas kepada prioritas tambang melalui jalur prioritas kepada usaha kecil menengah itu tadi. Pemirsa, pro kontra perebutan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil untuk menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara terus bergulir. Wakil rakyat Aceh minta Mendagri kembalikan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil kembali jadi bagian daerah istimewa Aceh. Pengesahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara hingga kini masih menuai kritikan dari masyarakat Aceh. Salah satunya datang dari DPR Aceh yang meminta agar Menteri Dalam Negeri untuk mengkaji ulang terkait keputusannya tersebut. Sementara terkait pernyataan Mendagri agar menggugat ke PT UN, pihak DPR Aceh masih mendalami dan mengumpulkan bukti-bukti. Itu kan ya salah satu ruang, ya salah satu solusi. Nah inilah kita kaji, ya kita telaah dulu. Ya, nah apakah kita memang ya nanti dari dokumen, dari bukti, ya nah itu memang sudah cukup kuat, nah sehingga memang pantas dan wajar, yaitu kita ya langkah-langkah terakhir lah kalau bisa ya karena dengan komunikasi ya selesai ya balik itu ke kita ya saya kira nggak sampai ke sana, ini kan masih ada tahapan-tahapannya. 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. 4 pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak gas dan bumi atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sementara pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait dengan penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi, melainkan ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif dan legal. Nah, dari rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah kemudian
Itu tahun 2022 udah diputuskan itu cap-nya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan terletaknya. Nah tahun 2005 yang April kemarin itu karena hanya pengulangan. Nah namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzaki Manap berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja.